Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Dapur Kue Najwa. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan apapun. Nah, di video kali ini aku akan membuat donat labu kuning. Sebelumnya aku juga sudah pernah membuat donat labu kuning ya teman-teman. Namun kali ini aku akan membuat donat labu kuning dengan menggunakan metode 06 dan akan aku bentuk menjadi donat kepang dan donat biasa. Untuk resep dan metodenya aku lihat di channel YouTube Kak Zona Resep. Namun ada yang aku rubah sedikit untuk komposisi bahannya. Jazakillah khair untuk resepnya. Nah, penasaran kan bagaimana cara membuatnya? Nggak usah berlama-lama lagi, lanjut ke videonya, tonton sampai habis. Pertama-tama di sini sudah aku siapkan wadah, kemudian aku masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, 30 gram gula pasir, 100 gram labu kuning yang sudah aku kukus dan dihaluskan, 30 gram susu cair, 1 butir telur, 30 gram margarin, dan 3 gram garam. Untuk metode ini hampir sama dengan metode all-in-one ya teman-teman. Semua bahan itu dimasukkan menjadi satu. Namun bedanya di sini adalah untuk raginya itu tidak dimasukkan sekaligus dengan bahan lainnya. Setelah semua bahan dimasukkan, kemudian aku mixer terlebih dahulu sampai semua bahan ini tercampur rata dan menyatu. Karena di sini adonannya itu sedikit pucat ya teman-teman, jadi aku tambahkan 2 tetes pewarna kuning. Dan setelah di menit ke-6, kemudian aku matikan mixer dan aku masukkan 3 gram ragi instan. Teman-teman juga bisa menambahkan 1 gram BI, namun di sini aku skip ya teman-teman. Mixer kembali sampai adonan ini kalis elastis. Untuk waktunya disesuaikan ya teman-teman. Setelah dirasa cukup, kemudian matikan mixer. Dan adonannya ini sudah terlihat elastis. Saat aku bentangkan itu tidak robek dan membentuk selaput tipis yang biasa disebut dengan window pan. Kemudian pindahkan ke papan kerja. Aku olesi dengan sedikit minyak terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian aku taruh adonan dan aku uleni sebentar. Bulatkan adonan sambil dipadatkan seperti ini. Setelah itu aku olesi atasnya dengan sedikit minyak supaya adonan ini tidak kering. Kemudian aku bagi adonan ini menjadi 10 bagian. Karena untuk dimakan sendiri, jadi aku lagi malas untuk menimbang teman-teman. Untuk beratnya ini sekitar 40 gram. Tetapi jika untuk dijual, teman-teman harus menimbangnya supaya beratnya itu sama. Setelah itu ambil satu adonan, kemudian bentuk bulat dan rounding sampai halus. Pastikan juga bagian belakangnya ini harus tertutup rapat ya teman-teman, supaya nantinya itu tidak terlalu banyak menyerap minyak. Teman-teman bisa lihat di video untuk cara meronding yang pertama. Kemudian setelah selesai, aku taruh di box donat yang sudah ditaburi dengan tepung. Lakukan sampai selesai. Untuk yang ini adalah cara rounding yang kedua teman-teman. Salah satu keberhasilan donat itu terletak juga pada proses rounding. Adonan yang dihasilkan itu harus bulat dan padat. Memang sedikit susah ya teman-teman, namun jika resepnya pas, proses rounding juga akan lebih mudah. Setelah semua selesai di rounding, kemudian istirahatkan sampai setengah mengembang. Dan untuk waktunya disesuaikan ya teman-teman. Setelah dirasa cukup, adonannya ini sudah sedikit mengembang, kemudian akan aku cetak. Aku ambil adonan yang pertama kali aku rounding. Kali ini aku akan membentuk donat kepang ya teman-teman. Caranya itu aku kempiskan dulu adonannya untuk membuang gasnya. Setelah itu aku gilas melebar seperti ini teman-teman. Lalu aku gulung dan aku satukan sambil dicubit-cubit seperti ini. Supaya bagian ini menyatu dan tertutup rapat. Kemudian aku gulung-gulung seperti ini ya teman-teman sampai adonannya ini memanjang. Untuk panjangnya disesuaikan saja ya teman-teman.
Kemudian akan aku bentuk kepang. Untuk caranya, teman-teman bisa langsung lihat di videonya. Sebelumnya, buat teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, dan share, aku ucapkan banyak terima kasih sudah mendukung channel aku ini. Semoga mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, klik tombol like, subscribe, komen, dan share ya. Aktifkan juga notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan videoku selanjutnya. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Kemudian aku taruh di kertas donat dan sisihkan. Lanjut yang kedua, aku akan membentuk seperti donat yang biasa kita buat teman-teman. Caranya sama, yaitu aku ambil satu adonan, kemudian aku gulingkan ke tepung. Kemudian cetak di cetakan donat. Lalu lubangi tengahnya. Setelah itu taruh di kertas donat. Dan ini semuanya sudah selesai dicetak ya teman-teman. Kemudian akan aku proofing sampai mengembang maksimal. Untuk waktunya disesuaikan dengan suhu di rumah masing-masing. Setelah dirasa cukup, adonannya sudah mengembang, kemudian siap untuk digoreng. Untuk menggunakan metode ini, proses proofing itu memang agak lama ya teman-teman. Setelah itu, goreng donat dengan minyak yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Goreng sampai matang kedua sisinya kecoklatan. Untuk prosesnya aku menggunakan goreng sekali balik ya teman-teman, supaya tidak terlalu menyerap minyak. Setelah matang angkat dan hentak-hentakan donat supaya wet ringnya itu tidak turun. Kemudian sisihkan. Lakukan sampai selesai. Dan inilah teman-teman secara keseluruhan donat dengan metode 06. Menurut aku, keunggulan metode ini adalah adonannya itu lebih mudah untuk dironding dan kita tidak perlu khawatir pada proses mixing adonannya itu akan kepanasan atau overmix. Sedangkan kekurangannya adalah proses proofing yang terlalu lama, sehingga buat bakul donat yang banyak orderan kurang maksimal untuk menggunakan metode ini. Namun semuanya kembali ke kebiasaan masing-masing ya teman-teman, karena setiap orang pasti mempunyai kenyamanan sendiri-sendiri dalam proses pembuatan donatnya. Secara keseluruhan hasil donatnya itu gemoy-gemoy dan lembut. Dan tara, inilah teman-teman donat labu kuning dengan metode 06. Untuk penyajiannya di sini aku hanya menggunakan gula halus saja ya teman-teman. Namun bisa diganti juga dengan glaze donat. Sesuaikan dengan selera masing-masing. Bentuk donatnya ini cantik, gemoy, menul-menul, lembut walaupun nggak pakai BI. Seratnya juga rapat. Nah, sekian video dari saya teman-teman. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.